Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Yasmin di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti di episode sebelumnya, kami masih akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yasmin. Apa kabarnya Abah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana mewakili sahabat Kuhas nih Bah untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ya, silakan Ananda. Ana bacakan pertanyaannya ya Bah. Silakan Ananda. Pertanyaan pertama, kenapa bulan Ramadan disebut bulan suci? Oh gitu, baik Ananda. Ramadan bulan berkah. Pokok nama Ramadan itu paling banyak Ananda Yasmin. Disebut dengan bulan suci, disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, disebut dengan bulan berkah. Pokok namanya belabun. Kenapa? Karena banyaknya kebaikan dalam Ramadan. Pertanyaannya kenapa disebut dengan bulan suci? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena di dalamnya turunkan banyak kebaikan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Makanya suci. Quran kan suci. La yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maka kesucian Ramadan itulah dianggap sebagai suci karena ada Al-Quran. Makanya disebut dengan bulan suci. Kenapa suci? Karena di situ Al-Quran ada. Di situ ada kebaikan, ada keberkahan. Bahkan Ananda Yasmin, Ramadan itu ketika kita melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Tidak sempurna yang bulan Ramadan itu. Maknanya disebut dengan Syahrul Sobri, Syahrul Maghfirah, kemudian Syahrul Jaza. Pokoknya sebut nama galau-galau kebaikan ada pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan inilah putihat abwabul jannah, ughliqat abwabun nar, wa supidati sayatin. Pintu surga dibuka, artinya banyak kebaikan. Ughliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu neraka, keburukan mengurang, wasupidati sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Makanya disebut dengan bulan yang suci dan bulan yang sempurna. Disitulah letak kesempurnaan dan kesucian daripada bulan Ramadan. Begitu Anda Yasmin, insyaallah. Baik Abah, Ana lanjut ke pertanyaan kedua ya Bah. Silakan Ananda Yasmin. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga amalan di bulan suci Ramadan agar tetap semangat dan konsisten saat bulan Ramadan berakhir? Ya, kalau Al-Quran kita ambil, karena Ramadan kan bulan suci nih yang kita katakan tadi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi kalau kita ingin sukses, tengok ke depan. Kalau bahasa manajemennya diatur dengan baik, disusun dengan baik. Sebab sebuah sekolah, Ananda, ya, itu kalau tidak ada manajemen, tidak ada evaluasi, tidak ada kebaikan, tidak akan elok. Begitulah dengan Ramadan kita. Kalau cuma berjalan di 30 hari tidak katik dan perubahan-perubahan, itu sama dengan tidak memaksimalkan amalan Ramadan. Makanya mungkin Ananda dan pemirsa kan pernah dengar nih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dua itu dikuatkan, imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, ma ta'unzi wa ma ta'akhir. Bahkan juga dikatakan man qama, jadi satu man shoma, satu man qama. Siapa yang berpuasa dan siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan maksimal. Tapi ada dua cara tadi untuk supaya dia amalannya efektif dan baik. Apa? Imanan wa ihtisaban. Kuatkan dengan keyakinan, yakin bahwa puasa kita ini adalah perintah Allah, yakin bahwa puasa kita adalah petunjuk dari Allah. Kemudian ihtisabah, ini ihtisabah. Kalau bahasa kerja orang sebut dengan muhasabah. Perlu cek and recheck, walaupun orang mengartikan kadang-kadang mengharapkan ridha Allah. Tapi kita cek. Ceknya gimana? Kira-kira Ramadan pertama aku sudah ngapain sih? Ramadan kedua aku sudah ngapain sih? Ramadan ketiga apa sih? Dan seterusnya. Jangan sampai berjalanlah 10 Ramadan, berjalan sudah sekian hari Ramadan, ya ternyata Quran belum dibaca. Ternyata sedekah belum ada, itu kan rugi. Namanya amalan Ramadannya tidak mendapatkan kebaikan. Inilah yang disebut dengan hadis Rasul, man shoma ramadhana Rasul rubba saimin laysa bi siyam ilal ju'al atas. Banyak yang berpuasa tapi yang dia dapat cuma dua, lapar dan dahaga, kan rugi. Ya. Bahkan dikatakan juga dalam hadis Rasul, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amu wa syarabuh. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meninggalkan kata-kata kotor, tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dalam dirinya, ya Allah tidak akan mengambil sesuatu yang mulia darinya atas ia meninggalkan makan dan minum. Maknanya puasanya sia-sia, kan rugi. Maka dari itu manfaatkan aktivitas Ramadan dengan full kegiatan. Makanya tadi disusun, diprogramkan. Ya awalnya kan sudah. Makanya Ananda Yasmin, orang kan sebelum Ramadan itu ada namanya tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Nah menyambut Ramadan lah kita susun apa yang aku gawe ini. Makanya ada hadis, walaupun orang bilang hadisnya kurang tepat, tapi minimal jadi pelajaran. Hari Ramadan ada kebaikan, ada 10 pertama rahmat, 10 kedua kemudian kita mendapatkan ampunan, dan 10 ketiga kita mendapatkan yang ada si neraka. Itu manfaatkan, tapi sesungguhnya tidak perlu dipotong-potong. Full Ramadan 30 hari itu elok galo. Maka jangan sampai setiap Ramadan kita terlewat.
kita kan kebanyakan pemirsa dan Ananda Yasin itu berpuasa cuma siang, malam kegeda lagi. Padahal begitu. Allah firmankan, "Summa atimus siyam ilal lail." Puasa tidak hanya siang, tapi sempurnakan sampai malam. Jadi maknanya tarawih, kemudian juga sahur, kemudian juga tadarus Al-Quran, bagian daripada Ramadan yang kita tunaikan di siang hari. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga sedaya aktivitas maksimal, karena kita sedih, Anda Yasmin. Di Jambi sekarang tuh bulan Ramadan justru banyak geng motor yang kurang ajar. Kemarin kita dengar berita ya, ada yang perang sarung tapi diganti dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian ada sekelompok remaja menyerang masjid. Ini kan kita menyedihkan. Padahal seharusnya tidak demikian. Ramadan harus disucikan, Ramadan harus disempurnakan dengan berbagai aktivitas. Anak-anak remaja, anak-anak muda seharusnya baca Al-Quran tadarus. Seharusnya terus melakukan aktivitas sosial yang baik, bukan melakukan kriminalitas dan keburukan. Kita sangat sedih dengan keadaan. Maka dari itu, isilah aktivitas Ramadan dengan sebanyak mungkin, isilah aktivitas Ramadan dengan sesempurna mungkin, jangan sampai ada maksiat dan keburukan di dalam. Begitulah kira-kira tip kita untuk menyempurnakan amalan Ramadan kita, memperbaiki amalan Ramadan kita dengan bagaimana caranya? Imanan wa ihtisaban. Kuatkan keyakinan kita dan juga sempurnakan ihtisabah, muhasabah terhadap apa yang kita lakukan. Check and recheck, evaluation apa yang kita lakukan. Kira-kira first day, kemudian second day until the last day, hari pertama, sampai pada hari terakhir, apa yang kita lakukan. Oh, ternyata sampai Ramadan kesekian ini aku belum baca 1 juz pun. Tambah cepat baca juznya, tambah cepat baca Al-Quran. Oh, ternyata sekian Ramadan aku belum bersedekah nih. Sedekah cepat, berbagi dengan orang yang kurang mampu, kasih makan orang yang lapar, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, perbuatlah Ramadan dengan senantiasa evaluasi, dengan senantiasa yakin kepada Allah atas iman yang kita miliki. Begitu Ananda Yasmin, insyaallah. Terima kasih ya Abah. Sama-sama Ananda. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin, ya terutama anak pribadi. Insyaallah. Bagi teman-teman atau ayah bunda yang ingin bertanya mengenai seputar Ramadan, silahkan hubungi kontak di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Anda Yasin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.